Negara ini disegani bukan sekedar karena luas wilayahnya, tetapi karena toleransi beragama dan budaya yang mereka terapkan terhadap wilayah jajahannya. Wilayah ini menjadi pusat pengetahuan dunia. Para ilmuwan banyak sekali menyumbang pada perkembangan kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Secara geografis dan budaya, Iran berada di persimpangan antara Timur Tengah, Asia Tengah, dan juga India. Posisi ini menjadikan Iran sebagai jembatan penting dalam pertukaran budaya serta ekonomi selama berabad-abad, hingga menjadikannya titik strategis dan ekonomi yang sangat penting sejak zaman kuno. Iran mempunyai kepribadian bangsa yang tangguh. Bangsa Iran tidak pernah sepenuhnya terjajah dalam makna budaya dan spiritual. Mereka mempertahankan bahasa Persia, sastra, dan identitas nasionalnya, bahkan ketika diperintah oleh kekuatan asing. Ini menjadi bukti bahwa karakter bangsa Iran adalah tangguh, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah tunduk, dan sangat berpegang pada jati dirinya. Di abad ke-20, Iran kembali menjadi sorotan dunia ketika mengalami sebuah revolusi besar-besaran yang mengguncang tatanan global. Revolusi Islam 1979 bukan hanya pergantian kekuasaan biasa. Ia mengubah wajah Iran dari sebuah kerajaan modern pro-barat menjadi republik Islam yang berlandaskan syariat dan ideologi anti-imperialisme. Inilah titik balik yang membuat Iran menjadi negara kuat dan disegani di dunia, terutama di kawasan Timur Tengah. Sebelum revolusi, Iran dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi, seorang raja yang meneruskan kekuasaan dinasti Pahlavi. Dirinya sangat dekat dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris. Saat itu juga Iran mengalami perubahan besar, pembangunan infrastruktur, reformasi agraria, dan industri. Namun di balik kemajuan itu, banyak rakyat Iran merasa terasing dan tertekan. Perubahan yang signifikan dilakukan secara memaksa dan budaya asing merasuki kehidupan rakyat biasa. Banyak ulama merasa Islam tengah dikikis oleh pengaruh barat dan rezim Shah Pahlavi juga terkenal sangat represif. Di tengah kekecewaan itu muncullah seorang ulama karismatik bernama Ayatullah Khomeini. Ia menolak keras dominasi barat dan mengutuk kekuasaan Shah Pahlavi yang dianggap anti-Islam. Mengetahui hal itu, Pahlavi mengasingkan Khomeini ke Irak dan kemudian ke Prancis. Namun ceramah dan tulisannya diam-diam disebarkan ke seluruh Iran melalui kaset dan pamflet. Setelah revolusi Islam 1979, Iran memasuki masa yang paling menentukan dalam sejarah modernnya, yaitu Perang Iran dan Irak. Perang ini bukan hanya konflik militer, tapi juga ujian ketahanan nasional dari medan pertempuran. Dari perang inilah Iran menunjukkan bahwa mereka bukan bangsa yang mudah ditaklukkan. Secara diam-diam Irak dibantu oleh banyak negara besar, antara lain Amerika Serikat, Uni Soviet, negara-negara Arab Teluk, dan bahkan Perancis dan Jerman yang memasok senjata dukungan militer ke Baghdad. Tetapi Iran sebaliknya diisolasi dan dikenai embargo. Namun dengan segala keterbatasan rakyat Iran bangkit. Pada 22 September 1980, Irak melancarkan invasi besar-besaran ke Iran. Saddam Hussein memanfaatkan situasi Iran yang sedang lemah akibat revolusi. Dengan peristiwa perang besar itu, Iran harus kehilangan ratusan ribu jiwa. Namun mereka tidak pernah menyerah. Bahkan ketika Irak menggunakan senjata kimia di medan perang, Iran tetap bertahan tanpa membalas dengan cara yang sama. Keteguhan ini membuat dunia mulai memandang Iran sebagai bangsa yang tidak mudah ditundukkan. Mereka mampu bertahan meski diisolasi, dilawan oleh koalisi internasional, dan dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Semangat Iran tetap membara dan rasa nasionalisme menjadi bahan bakar utama ketangguhan Iran. Setelah perang, Iran muncul sebagai negara yang lebih kuat secara militer dan ideologis. Mereka membangun industri senjata sendiri serta memperkuat pertahanan dengan senjata canggih.
Salah satu alasan utama mengapa Iran disegani di dunia adalah keteguhan sikapnya terhadap negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Sejak revolusi Islam 1979, Iran tidak lagi tunduk pada kepentingan barat. Sebaliknya, Iran tampil sebagai simbol perlawanan terhadap hegemoni global yang dianggap menindas negara-negara muslim dan dunia ketiga. Inilah yang menjadikan Iran dihormati oleh banyak pihak, meski juga dibenci oleh banyak lainnya. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat dimulai saat revolusi Islam menggulingkan Shah Pahlavi. Sejak itu Amerika Serikat menganggap Iran sebagai negara sponsor terorisme dan musuh nomor satu di kawasan. Di sisi lain, Iran menyebut Amerika Serikat sebagai setan besar dan menuduhnya selalu ikut campur urusan dalam negara lain. Sebagai bentuk tekanan, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya memperlakukan sanksi ekonomi yang sangat berat terhadap Iran, terutama terkait industri minyak dan gas, sistem keuangan dan perbankan, ekspor teknologi, termasuk untuk medis dan penerbangan. Tujuan sanksi ini adalah melemahkan ekonomi Iran, memaksa perubahan kebijakan, bahkan menjatuhkan pemerintahan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Iran bertahan bahkan semakin mandiri. Ketahanan ekonomi dalam menghadapi sanksi, Iran mengembangkan strategi yang disebut ekonomi perlawanan atau resistensi ekonomi. Ini adalah konsep yang diperkenalkan oleh pemimpin tertinggi, yaitu Ayatollah Ali Khomeini. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak, memperkuat industri domestik, memacu inovasi teknologi dalam negeri, dan mendorong swasembada pangan serta energi. Hingga hasilnya, meski tekanan ekonomi sangat berat, Iran tetap mampu bertahan. Mereka memperkuat kerjasama dengan negara-negara non-barat seperti Rusia, Cina, dan Venezuela. Produk dalam negeri seperti mobil, drone, dan bahkan vaksin pun dikembangkan dengan teknologi sendiri. Salah satu isu utama yang memicu sanksi dan konflik adalah program nuklir Iran. Iran bersikeras bahwa program nuklirnya bertujuan damai untuk energi dan penelitian. Namun negara-negara barat mencurigai Iran memiliki ambisi untuk mengembangkan senjata nuklir. 2015 negosiasi demi negosiasi berlangsung dan sempat mencapai kesepakatan. Namun ketika Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat dari perjanjian ini pada 2018, dirinya menjatuhkan sanksi lebih berat. Dan Iran pun kembali meningkatkan aktivitas pengayaan uraniumnya. Program nuklir Iran kini menjadi simbol kedaulatan, kebebasan menentukan jalan sendiri, dan bukan hanya semata soal senjata. Setelah melewati berbagai ujian sejarah dari zaman kerajaan kuno, revolusi besar, perang panjang, hingga tekanan internasional, Iran muncul sebagai salah satu negara paling disegani di dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah. Semua itu bukan karena kekayaan semata, tetapi karena kemandirian ketahanan dan tekad nasional yang luar biasa kuat. Iran adalah negara mandiri di tengah dunia yang terpolarisasi. Di saat banyak negara memilih bergantung pada kekuatan besar, Iran memilih berdiri sendiri. Ia menghadapi embargo, tekanan diplomatik, dan ancaman militer. Namun Iran pun tak sedikit gentar, bahkan ia tetap berdiri dan melawan. Iran tidak sedikit pun tunduk pada barat, tidak pula mengikuti kubu timur. Ia membentuk jalannya sendiri. Kemandirian ini menjadi simbol perlawanan dan inspirasi bagi banyak rakyat dan gerakan di negara-negara muslim lainnya. Iran memiliki kekuatan simbolik dan strategis. Ia bukan negara adidaya secara militer seperti Amerika Serikat, tetapi memiliki pengaruh militer regional konkret lewat jaringan milisi dan pengaruh ideologis kultural yang menyentuh hati. Kekuatan ini menjadikan Iran bukan hanya negara yang besar secara fisik, tetapi juga kuat secara simbolik dan strategis. Negara ini memiliki ketahanan nasional rakyat yang tangguh.
Iran tetap tegak bukan hanya karena para pemimpinnya, tetapi karena rakyatnya yang tangguh dan loyal. Mereka sudah terbiasa hidup dalam krisis, belajar bertahan tanpa bantuan luar, dan tetap setia pada sistem negaranya meski tidak sempurna. Iran negara yang kuat dan disegani karena warisan peradaban besar sejak ribuan tahun lalu. Kemampuannya kuat bertahan dari perang dan revolusi, kekuatan ideologi dan budaya yang tidak terpengaruh dengan negara lain. Iran bukan hanya kuat karena senjatanya, tetapi karena jiwanya sebagai bangsa yang tidak bisa dibeli atau ditaklukkan. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak tentang sejarah Iran. Tunggu cerita menarik yang lainnya dari Kronik Peradaban dan tunggu kelanjutannya. Pesan kami yaitu jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.